Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian sirah nabawiyah kita, masih melanjutkan biografi daripada khalifah keempat, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas akan kepahlawanan sosok Ali bin Abi Thalib, satu sahabat yang istimewa karena ia adalah simbol dari pengkaderan yang benar-benar sukses yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana tidak, karena masa kecilnya Ali bin Abi Thalib ini benar-benar tinggal bersama dengan Rasulullah, dididik oleh Rasulullah, mengikuti Rasulullah dari awal, bahkan dari awal nubuwah ketika Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi, sebelum dakwah dilakukan secara terang-terangan. Satu kedua hari setelah peristiwa turunnya wahyu pertama, pada saat ia melihat Khadijah bibinya masuk Islam dan Rasulullah pamannya masuk Islam, pada saat itulah ia memutuskan untuk masuk ke dalam agama Islam, sementara usianya saat itu masih di bawah 10 tahun. Dan tentunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah sosok yang amat sangat mengenal Rasulullah SAW, dan sosok yang bukan saja dididik oleh Rasulullah, tapi orang yang berhasil dipilih oleh Rasulullah untuk menjadi menantu atau menjadi suami dari anak kesayangan Rasulullah. Oleh karena itu, kehidupan Ali bin Abi Thalib ini adalah cerminan daripada kesuksesan didikan Rasulullah SAW. Dan kedekatan Rasulullah terhadap Ali bin Abi Thalib ini membuat pembahasan tentang Ali bukanlah pembahasan yang pendek, karena di setiap langkah Ali bin Abi Thalib ada pengawasan dan kepercayaan dari Rasulullah SAW. Kita telah membahas bagaimana kepercayaan Rasulullah terhadap Ali pada saat Rasulullah akan berangkat hijrah, di mana Ali diamanahi untuk menggantikan posisi beliau untuk tidur di kamar dan ranjang Rasulullah SAW, dan hal ini tidak mungkin akan dilakukan kecuali jika orang tersebut benar-benar dipercayai. Kemudian Rasulullah juga memberikan amanah pengawalan terhadap keluarga beliau kepada Ali bin Abi Thalib. Begitu juga pada saat perang Badar, Ali bin Abi Thalib adalah sosok yang menjadi protektor, menjadi pelindung Rasulullah SAW. Pada saat perang Uhud, beliau juga menunjukkan kepahlawanannya. Pada saat beliau menjadi tameng hidup Rasulullah SAW, pada saat perang Khandaq ia menunjukkan kekuatannya. Pada saat ia menepis serangan dari salah seorang prajurit Quraisy yang sangat terkenal, dan hal tersebut berlanjut pada beberapa kejadian, dan puncaknya adalah pada saat beliau menjadi kepercayaan Rasulullah SAW pada saat menaklukkan benteng di Khaybar. Pada saat kita membahas tentang sejarah hidup atau sirah Rasulullah SAW, kita sempat membahas tentang bagaimana Khaybar ini adalah satu lokasi yang suka tidak suka, mau tidak mau Rasulullah harus mengambil tindakan tegas. Mengapa? Karena Khaybar ini menjadi markas daripada orang-orang Yahudi yang ingin mencelakakan Rasulullah SAW. Benteng-benteng Khaybar menjadi tempat di mana rencana licik untuk mencelakakan Rasulullah
Bahkan pada saat hubungan antara kaum muslimin dengan penduduk Makkah pasca perang Uhud agak sedikit mendingin. Pada saat itu orang-orang Yahudi memprovokasi orang-orang yang berada di Quraisy, yang berada di Mekah. Kemudian terjadilah perang Khandaq. Pada saat perang Khandaq selesai, pada saat itu Rasulullah mengambil tindakan dengan mengusir semua Yahudi yang berada di kota Madinah. Mereka pun kemudian melarikan diri menuju Khaybar, terutama mereka yang berasal dari Bani Nadir. Dan disinilah kemudian mereka bergabung dengan Yahudi Khaybar yang sudah lebih dahulu menempati atau tinggal di kawasan Khaybar. Dan di sini mereka bukannya berhenti untuk mengganggu Rasulullah, bukannya mereka bermuhasabah atas kesalahan yang mereka lakukan terhadap Rasulullah, tapi di sini mereka semakin menjadi-jadi. Mereka kemudian melakukan berbagai provokasi kepada Rasulullah SAW, sehingga kemudian Rasulullah kemudian mengambil keputusan untuk menaklukkan Khaybar. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada dasarnya Khaybar ini adalah satu kawasan yang banyak sekali di dalamnya terdapat benteng-benteng, baik itu benteng yang berukuran kecil maupun benteng-benteng yang berukuran besar. Benteng-benteng di zaman dulu itu fungsinya adalah untuk melindungi pemukiman yang ada di dalamnya. Jadi di zaman dulu ketika belum ada serangan dari udara, maka cara berlindung yang paling aman adalah membuat benteng tinggi yang tidak bisa ditembus oleh serangan darat. Tentunya untuk zaman sekarang hal itu sudah tidak efektif lagi, karena zaman sekarang sudah penyerangannya bisa melalui udara. Tapi zaman dulu ketika belum ada serangan udara, mereka banyak membangun benteng-benteng, dan di dalam benteng ini dibangunlah pemukiman. Dan disinilah orang-orang Yahudi tinggal. Bagi mereka, bagi kita yang memiliki rezeki misalnya untuk berangkat haji atau umrah, sempatkan datang ke sana untuk melihat bagaimana besarnya benteng-benteng yang berada di Khaybar yang dulu ditaklukkan oleh Rasulullah bersama dengan para sahabat. Maka Rasulullah kemudian mendatangi Khaybar, dan kita tahu bahwasanya Khaybar itu terdiri dari benteng di mana di antaranya ada 7 benteng yang berukuran besar, yaitu benteng Naim, benteng Saf bin Mu'ad, benteng Zana, Qalla, Katibah, Wats, dan yang paling besar adalah benteng Qamus. Di mana benteng Qamus ini dipimpin atau dipegang oleh salah seorang jagoan Yahudi yang bernama Marhab. Marhab ini ukurannya ataupun kedudukannya sama dengan Amr bin Abdul yang kita bahas kemarin, yaitu jagoan Quraisy yang diumpamakan oleh orang-orang awam. Satu Amr ini sama dengan 1000 pasukan, saking kuatnya Amr ini, yang kemudian akhirnya dikalahkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada saat dia menantang kaum muslimin di Khandaq. Nah, pada saat Rasulullah SAW mulai mengepung benteng-benteng yang ada di Khaybar, Rasulullah membawa sekitar 1.400 sahabat dan mengepung benteng satu persatu, sehingga kemudian benteng-benteng itu bisa untuk ditaklukkan. Namun pada saat masuk kepada benteng terakhir, yaitu benteng Qamus yang di dalamnya terdapat panglima perang bernama Marhab, Rasulullah mengirim berkali-kali pasukan, tapi pasukan kaum muslimin ini tidak bisa menembus pertahanan dari benteng terakhir ini. Panji-panji perang ini biasanya oleh Rasulullah diberikan secara bergiliran. Artinya
jika hari ini diberikan kepada Umarlah yang memiliki inisiatif untuk mengatur strategi dan menyerang benteng tersebut, bagaimana inisiatifnya dan ijtihadnya. Namun berhari-hari bergonta-ganti pemimpin pasukan, tak satu pun yang bisa untuk menggeser apalagi menaklukkan benteng Qamus ini. Sehingga pada satu kesempatan, satu hari Rasulullah keluar melihat para sahabat yang sudah kebingungan untuk menaklukkan benteng terakhir ini. Rasulullah kemudian bersabda, demi Allah, besok aku akan menyerahkan panji pasukan ini kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya mencintainya, dan melalui tangannya Allah akan memberikan kemenangan, bagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah menginginkan jabatan sedikit pun selama ini kecuali saat itu. Jadi Rasulullah mengumumkan hal tersebut, bagaimana kemudian iming-imingnya Allah mencintai, Allah dan Rasulnya mencintai orang tersebut. Maka Umar mengatakan, aku pengen ditunjuk untuk menjadi pemimpin pasukan pada hari itu. Kenapa? Karena di situ ada jaminan Rasulullah bahwasanya dia termasuk orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Maka pada keesokan harinya semua sahabat besar, kibar sahabat berupaya untuk mendekati Rasulullah, menarik perhatian Rasulullah agar panji tersebut diserahkan kepada mereka. Namun sampai beberapa lama mereka duduk di samping Rasulullah, Rasulullah tidak memberikan isyarat ke salah satu di antara mereka. Bahkan Nabi bertanya, di mana Ali? Pada saat itu Ali bin Abi Thalib berada di tenda karena ia kena penyakit mata, matanya merah bengkak, sehingga ia tidak mampu untuk keluar dan menghadap Rasulullah. Maka pasukan yang lain mengatakan, ya Rasulullah, Ali saat ini sedang sakit mata, asobahu robat ya Rasulullah, beliau terkena sakit mata, matanya bengkak, nggak bisa nggak bisa untuk dibawa berjalan. Maka kata Nabi, panggil dia. Maka menghadaplah Ali dengan mata yang merah bengkak. Pada saat itu Rasulullah kemudian meludahi mata Ali, diludahi kedua mata Ali. Dan dengan izin Allah, dan ini juga bagian daripada mukjizat Rasulullah SAW, mata yang bengkak dan merah tadi mendadak sembuh. Auto, begitu Rasulullah meludahi kedua matanya Ali bin Abi Thalib, mendadak mata itu tidak bengkak lagi dan mendadak sembuh. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib, demi Allah, setelah itu aku tidak pernah lagi bermasalah dengan patah. Artinya mata Ali bin Abi Thalib itu sehat sekali setelah diludahi oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah mengambil panji tersebut lalu menyerahkan panji tersebut. Artinya yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam hadis atau peringatan pemberitahuan bahwasanya akan diserahkan kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintainya, yang dimaksudkan itu adalah Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian Ali bersama dengan pasukan berangkat menuju benteng Qamus tadi, dan mendapatkan benteng itu memang benteng yang sangat besar, benteng yang besar dan memiliki pintu gerbang yang tinggi lagi kokoh. Pasukan ini mendatangi, mencoba untuk mendekat. Ketika mereka dekat dengan benteng, ternyata pasukan yang ada di dalam ini melempar mereka dengan batu-batu yang sudah dipanaskan. Jadi mereka dilempari sehingga mereka tidak bisa menangkis. Ketika mereka menangkis, pedang mereka patah dan badan mereka tertimpa oleh batu-batu panas tadi, sehingga banyak yang gugur. Maka melihat hal itu, Ali bin Abi Thalib kemudian bermusyawarah dengan para sahabat yang lain, lalu mengatakan, titik kelemahan daripada gerbang ini
adalah di bentengnya, terutama di pintu gerbangnya. Pintu gerbangnya besar, tebal, dan sangat berat. Maka Ali bin Abi Thalib menyampaikan kepada pasukannya, lindungi Ali. Maka para sahabat melindungi Ali bin Abi Thalib, memanah setiap mereka yang ingin menyerang arah Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali bin Abi Thalib kemudian mendekati pintu gerbang dan mengangkat pintu gerbang tadi sendirian. Dan ini termaktub di dalam kitab Sirah Nabawiyah. Diangkat pintu gerbang itu sendirian. Lalu setelah pintu gerbang itu terangkat, Ali mengisyaratkan kepada para sahabat untuk masuk, diangkat, dibuka, lalu pintu gerbang tadi dilemparkan kepada musuh-musuh yang berada di belakang gerbang tadi, dilemparkan. Dan para sahabat setelah kejadian itu balik ke pintu gerbang karena penasaran, itu seringan apa sih sehingga Ali bin Abi Thalib sendirian bisa ngangkat. Ternyata setelah dicoba, bahkan 7 sampai 8 sahabat mencoba untuk mengangkat, tak satu pun bisa mengangkat. Diangkat rame-rame 10 orang yang terangkat. Nah, inilah bentuk karomah yang Allah berikan kepada Ali bin Abi Thalib dengan kekuatan yang tentunya kekuatan ini datang dari izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan bagaimana fisik Ali bin Abi Thalib yang sangat terlatih. Jadi para sahabat itu bukan cuma ibadah, tapi juga mereka melatih tubuh mereka sehingga ketika dibutuhkan untuk berjihad, mereka akan mampu untuk berjihad. Bukan cuma sekedar habis untuk sholat saja, puasa saja, zakat saja, tapi tubuh tidak dilatih. Para sahabat itu melatih tubuh mereka sehingga mereka memiliki fisik yang sangat kuat. Nah, setelah itu kemudian benteng tersebut bisa dikuasai. Namun ketika Ali selesai mengangkat benteng tersebut, ternyata ketika para sahabat mau masuk, berdiri di depan benteng tersebut Marhab. Yang kita sebutkan tadi, Marhab ini jagoannya Yahudi, badannya besar, fisiknya kuat dan jago berperang. Maka Marhab melihat apa yang dilakukan oleh Ali. Marhab menantang Ali bin Abi Thalib untuk adu duel dan dilayani oleh Ali bin Abi Thalib. Maka pada saat itu Marhab memukul Ali bin Abi Thalib yang ditangkis dengan pameng yang dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali, dan salah satu riwayat dikatakan masih memegang pedang Rasulullah, kemudian memukul helm di helm perang. Biasa mungkin kalian dalam peperangan itu, dalam film-film perang itu dipukul oleh Ali bin Abi Thalib. Ternyata pukulan tadi membelah helm tadi plus kepalanya Marhab. Saking kuatnya Ali bin Abi Thalib tersebut, sehingga Marhab itu begitu terkena pukulan jatuh dan tewas di tempat. Dan inilah yang kemudian mempermudah proses penguasaan daripada benteng tersebut, karena jagoan mereka sudah dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Maka setelah itulah pasukan Yahudi yang ada di dalam menyerah. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib ditugaskan untuk memberikan pengamanan, mendata, sekaligus mengamankan logistik. Dalam perang di Khaybar, kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW kemudian bertemu dengan Sofia. Maka kemudian Rasulullah SAW ingin memuliakan Sofia, lalu melamar Sofia untuk menjadi istri beliau. Dan yang menarik, sebagaimana yang kita sampaikan dulu, sekedar mengulangi, Sofia ini sebelum kejadian pengepungan Khaybar menjadi istri salah satu pemukah daripada Yahudi, yang pemimpin Yahudi Khaybar. Pada saat itu Sofia ini
bermimpi bahwasanya bulan turun ke pangkuannya. Lalu dia cerita ke suaminya, aku bermimpi bulan jatuh ke pangkuannya. Suaminya marah dan memukul muka Sofia sehingga pecah bibirnya, merah mukanya. Lalu istri suaminya membentak, apakah engkau menghayalkan atau menginginkan orang Arab tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat Rasulullah menaklukkan Khaybar dan suaminya Sofia ini terbunuh dalam peperangan tadi, Rasulullah itu mendapatkan Sofia dan masih bengkak muka bekas pukulan daripada suaminya tersebut. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib lah yang melakukan pengawalan, mengawal Sofia dan sampai kemudian dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini merupakan salah satu bentuk kepahlawanan daripada Ali bin Abi Thalib dalam perang Khaybar, yang menunjukkan baik dari perang Badar, perang Uhud, Khandaq sampai perang Khaybar, ini menunjukkan sisi keberanian, kekuatan daripada Ali bin Abi Thalib. Pada kesempatan yang lain, pada kesempatan yang akan datang, kita akan membahas bagaimana sisi kecerdasan Ali bin Abi Thalib yang membuat dia mendapatkan gelar oleh Rasulullah SAW, ada Madinatul Ilmi wa Aliyul Babila. Aku adalah kota ilmu, sementara Ali adalah pintu gerbangnya. InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini saya yang akan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.